Karena kebahagiaan di dunia itu tergantung pola pikir kita. Jika kita dapat menenangkan pikiran kita, kita dapat memberikan rasa pada hati kita, rasa yang nyaman dalam menjalani kehidupan ini, kita pun dapat menjalani kehidupan dengan rasa yang bahagia. Ketidakbahagiaan pada salah satu individu itu dikarenakan mereka menuntut sesuai ekspektasinya, sesuai dengan harapannya, bahwa bentuk dalam kebahagiaan adalah selalu dinilai pada bentuk materi, pada bentuk uang dan harta. Jangan lupa di subscribe ya. Kebahagiaan itu adalah sesuatu tanpa ada rasa kehilangan, tanpa ada rasa kesedihan, dan tanpa ada rasa kesakitan. Itu adalah definisi kebahagiaan menurut gue. Jadi konsep kebahagiaan itu memang tidak akan pernah dapat mutlak kita dapatkan di dunia ini. Coba teman-teman bayangkan, kalau menurut sebagian orang bahwa kebahagiaan itu adalah materi atau uang, tetapi banyak orang yang punya materi, punya uang, punya harta, tapi pasti dia mempunyai satu kesedihan atau dua kesedihan. Bisa terjadi dia menderita suatu penyakit, bisa terjadi juga dia kehilangan akan istri atau anak-anaknya. Jadi memang konsep kebahagiaan itu Tuhan ciptakan bukan ada di dunia, tetapi ketenangan dan kesejahteraan dan sedikit kebahagiaan kita dapat mencari dan juga dapat mendapatkannya di dunia. Tergantung kita bagaimana memperjuangkan hidup kita sehingga kita dapat merasakan dan dapat menjalani hidup kita di dunia dengan rasa nyaman, dengan rasa tenang, dan dengan sedikit kebahagiaan. Karena orang-orang yang bahagia, yang betul-betul bahagia, dia pasti tidak akan merasakan kesedihan. Dia pun pasti tidak akan merasakan kehilangan. Dan dia pun tidak akan merasakan kesakitan. Dan dia pun tidak akan merasakan kelelahan. Itulah definisi kebahagiaan yang sejati. Jadi janganlah mengeluh menurut gue ya. Maksud dari tujuan gue bercerita seperti ini supaya membuka kita, membuka pola pikir kita, membuka hati kita juga, supaya kita mengetahui konsep dari kehidupan di dunia ini memang dikonsep sama Tuhan untuk makhluknya, untuk manusia juga, supaya dapat berjuang menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diatur oleh Tuhan, yang mana yang boleh dan mana yang tidak jangan kita lakukan, dan kita bisa mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini. Karena kan kalau yang digambarkan dalam agama, konsep kebahagiaan ada di surga, konsep penderitaan ada di neraka. Dan memang seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati di kehidupan ini, di dalam dunia ini. Tetapi jika kita dapat menjalaninya dengan baik, kita pun dapat memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan di dunia itu tergantung pola pikir kita. Jika kita dapat menenangkan pikiran kita, kita dapat memberikan rasa pada hati kita, rasa yang nyaman dalam menjalani kehidupan ini, kita pun dapat menjalani kehidupan dengan rasa yang bahagia. Ketidakbahagiaan pada salah satu individu itu dikarenakan mereka menuntut sesuai ekspektasinya, sesuai dengan harapannya, bahwa bentuk dalam kebahagiaan adalah selalu dinilai pada bentuk materi, pada bentuk uang dan harta. Kalau kita menikmati hidup sesuai dengan peran kita, kalau memang kita tidak bisa ada di level yang kita inginkan, di level atas, tapi kita menikmati dan menjalankan
sesuai dengan peran kita di level yang kita dapatkan saat ini, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kita pasti akan merasakan bahagia menjalani kehidupan ini. Karena bahagia sejati memang tidak pernah ada di dunia. Jadi ada sebagian orang yang sudah memahami dan selalu menjelaskan tentang bagaimana cara meraih kebahagiaan dengan mengelola pola pikir, dengan metode-metode pola pikir yang selalu positif. Itu benar, karena kebahagiaan itu adalah rasa. Apapun peran kita di dunia ini, jika kita bisa merasakan atau mengelola perasaan kita, sehingga kondisi apapun yang kita alami, kita bisa tetap merasakan rasa nyaman dan rasa bahagia. Karena orang yang tidak bahagia hidup itu dikarenakan dia ingin berada di suatu tempat yang tempat itu belum dia raih. Dan dia selalu terbayang-bayang dan dia selalu berharap dia ada di dalam kondisi yang dia inginkan. Tapi jika kita dapat memanage kehidupan kita dengan baik, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kemampuan kita, maka kita pun pasti akan dapat merasakan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Jadi jangan pernah siksa diri kita dengan angan-angan yang tak pasti. Tapi nikmatilah hidup ini sesuai dengan apa yang kita raih. Pasti teman-teman pernah menemukan atau kenal pada suatu atau mengenal seseorang yang mungkin saja dalam level ekonominya ada di bawah kalian, ada di bawah kita, tapi dia menjalani hidup terlihat lebih bahagia dibandingkan kita. Sebetulnya itu karena pola pikir dia, mindset dia menjalani hidup itu penuh dengan rasa bersyukur dan sabar menikmati hidupnya dan menikmati apa yang mereka dapat. Nah, kita yang ada di atasnya, jika kita menjalaninya seperti dia, kita bisa lebih bahagia, kita bisa lebih tenang menjalani hidup ini. Jadi sebetulnya beban yang kita rasakan dalam menjalani hidup itu karena pola pikir kita. Kita merasa berat menjalani kehidupan. Kita merasa terbebani dengan kehidupan yang kita jalani. Jadi masalah kecil apapun, kita pasti mensugesnya seperti masalah yang berat. Padahal masalah-masalah yang lebih berat yang dialami orang lain di bawah kita, mereka bisa menjalaninya dengan nyaman. Bahkan mereka tidak peduli dengan beban yang kita lihat bahwa itu adalah suatu beban yang berat menurut kita. Kita menjalani hidup dengan keadaan kita, pada kondisi kita saat ini, dan kelebihan kita yang kita jalani saat ini, bukan berarti kita tidak termotivasi untuk bisa lebih jauh lagi atau untuk bisa lebih berkembang lagi dari keadaan kita saat ini. Bukan. Kita tetap memotivasi diri kita untuk selalu berkembang. Akan tetapi kita menjalani kehidupan dan menikmatinya sesuai dengan apa yang kita ada, sesuai dengan kondisi kita saat ini, sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Tetapi rencana-rencana ke depannya kita selalu menjalani dan mencoba, menjalani dan mencoba dengan suatu harapan yang tidak membelenggu pikiran kalian, yang tidak membelenggu pikiran kita. Karena apapun yang akan terjadi nanti di masa depan kita, atau apapun yang terjadi besok dari rencana kita, baik buruknya, kita tidak akan terbebani. Karena kita menikmati proses hidup kita dengan baik. Karena kita menikmati keberhasilan kita, dan kita menikmati juga kegagalan kita dengan baik. Karena baik buruk yang terjadi pada diri kita, jika kita dapat menerimanya dengan baik, tidak akan pernah menjadi masalah dan
tidak akan pernah terbebani. Orang-orang yang stres, depresi, karena mereka tidak siap dengan hasil yang mereka lakukan, karena mereka tidak siap dengan hasil yang direncanakan oleh dia. Jika mereka melakukan pekerjaan, mereka melakukan rencana dalam hidupnya, pada saat rencana tersebut gagal, mereka terbebani dan mereka merasa gagal dalam menjalankan kehidupannya. Sebetulnya tidak seperti itu. Kegagalan-kegagalan yang kita lalui dalam proses hidup itu adalah suatu proses perjalanan kita menuju kebahagiaan. Dan anggap saja bahwa itu adalah suatu permainan dalam kehidupan. Jika kita menikmatinya, proses dalam permainan kehidupan kita tidak akan merasa terbebani apapun hasilnya. Jadi orang-orang yang stres, depresi, karena mereka sudah terbebani. Sebelum hasilnya itu pun kita tahu, pada saat proses perjalanan rencana kita, mereka pun pasti sudah terbebani. Mereka pun sudah was-was bagaimana hasilnya, apa hasilnya besok, apa hasilnya ke depan. Mereka selalu terbebani dengan pikiran-pikiran yang negatif pada diri mereka. Jadi jalanilah hidup ini dengan tenang. Karena kebahagiaan yang sejati kita tidak akan mungkin dapat di dunia ini. Tapi setidaknya rasa nyaman, rasa tenang, dan sedikit kebahagiaan selalu kita dapat dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan saya berdoa teman-teman selalu diberikan ketenangan hatinya, diberikan hal-hal positif untuk pikiran-pikiran teman-teman. Salam Rungayal.